Misteri isi prasasti bertuliskan aksara Jawa kuno yang ditemukan saat penggalian arkeologi di situs Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Batu prasasti selebar 88 cm dengan sisa tinggi 90 cm dan ketebalannya mencapai 21 cm itu, di salah satu sisi permukaannya terdapat pahatan angka tahun 852 Saka. Tak hanya angka tahun yang jika dalam hitungan Masehi menjadi 930 itu, juga terpahat nama lengkap Empu Sindok, yakni Sri Maharaja Rakahinu Empu Sindok Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa. Sehingga bisa diartikan jika prasasti yang ditemukan pada kedalaman sekitar 2 meter tertimbun material pecahan bata merah dan tanah tersebut dikeluarkan pada masa dan atau atas perintah Empu Sindok. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur, Zakaria Kasimin, menjelaskan prasasti ditemukan dalam kondisi tidak utuh dan yang tersisa adalah bagian atas berbentuk kerucut, sementara bawahnya patah dan hilang. Aksara Jawa kuno yang terpahat di batu prasasti bisa terbaca jelas. Di prasasti itu juga menerangkan adanya pembelian tanah dengan 3 kati emas yang dijadikan tempat mendirikan bangunan suci atau candi. Sehingga dapat diasumsikan jika Raja Empu Sindok tak seenaknya sendiri membangun di lahan milik masyarakat. Akan tetapi, dirinya mendapatkan tanah dengan cara membeli dan tidak melalui paksaan maupun kekerasan. Meski tak disebutkan secara detail, namun isi prasasti Gemekan juga menerangkan nama-nama utusan atau orang-orang yang terlibat dalam pendirian bangunan suci di situs Gemekan, serta nama-nama daerah atau desa-desa kuno. Bahkan nama kuno dari desa Gemekan yang berstatus sebagai tempat ibadah, serta nama lama desa Mejijong, tempat ditemukannya prasasti Alasantan dan Candi Brahu, Candi Gentong juga tertera di permukaan prasasti. Ingin saya sampaikan tentang isi dari prasasti ini sedikit ya, karena kami belum sempat membaca semua. Pertama menyebutkan angka tahun, yaitu 852 Saka. Yang kedua menyebutkan nama Sri Maharaja Rakahinu Empu Sindok. Yang ketiga ada menyinggung tentang pembelian lahan dengan 3 kati emas. Nah itu loh, baru sampai situ yang baru kita bisa pahami. Tetapi ada juga nama-nama daerah yang disebutkan utusan-utusan pada saat ini akan dibentuk atau diresmikan gitu, atau dibuat. Ada yang saya bisa tarik satu sedikit makna dari prasasti ini, yaitu bahwa Raja Empu Sindok tidak semena-mena membangun di lahan ini, tetapi lahan masyarakat dia beli. Jadi salah satu dengan 3 kati emas itu. Itu sedikit, nah, mudah-mudahan interpretasi saya juga ini tidak salah. Ini ada suatu bangunan ibadah dan di situ disebutkan di prasasti itu bahwa ini dalam rangka pembangunan suatu tempat ibadah. Nama tempat ibadahnya Pak? Prasasti yang ditemukan di sini. Ya. Nama tempat ibadahnya? Nah, saya sebutkan dulu karena banyak sekali nama tempat. Saya tidak hafal karena dalam waktu singkat begini ya, kalau saya bawa catatan ya saya tidak tahu. Saya lupa namanya. Bahkan nama lamaan ini ada disebut di situ. Bejijong disebut juga di prasasti itu, tapi nama lama bukan nama sekarang. Adakah hubungan dengan prasasti Alasantan Pak yang ditemukan di Bejijong juga Pak? Kalau ya sebenarnya kan tidak jauh. Nah, tapi ini lebih duluan daripada Alasantan. Iya.
Sementara itu, arkeolog senior BPCB Jawa Timur, Andi Muhammad Said, mengatakan, tak hanya nama Raja Empu Sindok, prasasti Ngemekan juga menyebut nama 2 orang, yakni laki-laki dan perempuan yang diberikan penghargaan tanah Sima yang dibeli seharga 3 kati emas dan dibebaskan pajak atas jasanya merawat tempat ibadah. Pahatan aksara Jawa kuno yang menyebut angka tahun, bahkan bulan, tanggal, dan hari diresmikan tertera jelas di permukaan depan prasasti. Sama dengan prasasti-prasasti kuno lainnya, prasasti Ngemekan diawali dengan tulisan-tulisan doa dan juga berisikan narasi kutukan bagi siapa saja yang melanggar dan merusak prasasti yang terpahat di bagian sisi kirinya. Dari keseluruhan isi prasasti hasil penggalian arkeologi di situs Ngemekan ini, baru 30% yang terbaca. Selebihnya masih dikaji, belum lagi adanya temuan serpian prasasti yang juga terdapat pahatan aksara Jawa kuno. Jadi itu J. Raja itu membelikan tanah ya seharga 3 kati itu dan memberikan tugas kepada seseorang, saya lupa namanya, 2 orang tuh, kalau bukan putrinya dengan istrinya. Nah itulah yang mengelola Sima itu. Kan di Sima itu tetap ada setoran buat raja tuh. Hanya berbeda dengan yang tidak Sima seperti itu. Jadi itulah yang diuraikan di prasasti Gemekan. Ya kalau naskah prasasti itu sama dengan prasasti biasa, dimulai dengan doa gitu kan. Ya tentunya karena latar belakangnya Buddha, jadi dia menggunakan kata-kata Buddha. Seperti disebutkan pada tahun sekian, tanggal sekian ya, bulan sekian, tanggal sekian, tentunya tanggal Jawa ya. Di dalam naskah prasasti ada naskahnya. Yang membuat naskah itu siapa? Kami belum dibaca kok sampai baru seperempatnya. Itu seperempatnya belum. Biasanya tertulis paling bawah. Ya, ini belum. Tadi pagi kami baru membersihkan bagian belakangnya. Baru ngilangin lumpur-lumpur. Jadi belum sampai ke situ. Makanya kami mau cepat supaya kami bisa unggah itu dan teman-teman bisa mengambilnya. Karena kami itu berprinsip informasi harus disebarkan, tapi harus yang benar gitu. Jadi bisa mencerdaskan masyarakat secara umum, bukan kita mengada-ada menyampaikan itu. Nah, itu ditujukan kepada orang yang melanggar. Siapa melanggar perjanjian yang ada di prasasti itu yang kena. Jadi siapapun, seluruh lapisan masyarakat. Termasuk itu akan berlaku sampai saat era sekarang. Ya kalau kata-katanya mereka ya seperti itu. Jadi kutukan itu seperti itu. Jadi naskah kutukan itu kalau kita melihat kemarin waktu ditemukan ya, dia terlentang begini, maka dia itu ada di sisi kiri. Itulah yang diterjemahkan oleh banyak orang tuh dibaca. Itu isinya adalah kutukannya. Kalau yang di atas ini aturannya. Terus siapa yang diatur, semua ada di atas ini. Nah, yang kanan di sini belum kita baca, yang belakang apalagi. Yang depan aja belum setengah. Jadi belum banyak informasi yang kita bisa ungkap. Artinya berapa persen yang kemudian Mas baru bisa dibaca, Pak? Mungkin baru 30% lah. Baru 30%. Tadi pagi ya. Sampai siang ya udah lebih. Ya, apakah memang betul-betul yang disampaikan ada tempat ibadah begitu atau tempat suci begitu? Iya, karena adanya Sima itu kan ada sesuatu kegiatan itu yang menjaga tempat ibadah itu. Jadi tempat ibadah itu terkait dengan ruang loh ya, jadi bukan hanya membangun masjid, bukan. Seandainya kalau kita melihat sebuah pondok umpamanya ya, ada masjidnya sama ada ruang garapannya gitu loh. Itu yang dikelola, bukan hanya masjidnya, bukan hanya tempat ibadah. Meski belum terbaca keseluruhan isinya, namun prasasti Ngemekan ini jelas merupakan penemuan luar biasa sebagai data primer yang bisa menambah perbendaharaan data, sejarah, dan arkeologi sebelumnya. Prasasti Ngemekan sangatlah penting karena berasal dari masa Mataram kuno atau Medang, jauh sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit
di akhir abad 13 Masehi, meski ditemukan di wilayah bekas ibu kota Majapahit. Prasasti Gemekan sangatlah penting karena berasal dari masa Mataram kuno atau Medang, jauh sebelum berdirinya kerajaan Majapahit di akhir abad 13 Masehi, meski ditemukan di wilayah bekas ibu kota Majapahit. Prasasti bertuliskan aksara Jawa kuno hasil penggalian arkeologi di situs Gemekan ini bisa jadi bukti jika Empu Sindok, raja terakhir dari dinasti Sanjaya, memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad 10 Masehi.